Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Natalia Deta Larasati, Ruth Dewi Arum Permatasari, Sinta Puri Isbadilah, Yeni Dwi Safitri, Yanuar Aldi Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Rainbow Dimsum. Dimsum salah satu makanan yang berasal dari negara Cina yang biasa disajikan dengan cara dikukus maupun digoreng. Adaptasi rasa masakan Indonesia menjadikan berbagai jenis variasi siomay berdasarkan daging isian, ada siomay ikan tenggiri, ayam, udang, kepiting, atau campuran daging ayam dan udang. Masyarakat Indonesia banyak yang menyukai siomay karena memiliki rasa yang enak, harga yang murah. Selain itu, cara pengolahan siomay tergolong mudah serta penyajian praktis. Siomay yang akan diproduksi adalah siomay ayam dengan variasi topping. Adanya topping membuat produk siomay menjadi berbeda dari siomay pada umumnya. Tujuan dari pembuatan desain produk ini adalah: yang pertama, menciptakan produk inovasi yang menarik dari bahan baku yang mudah didapat. Kedua, dapat menyediakan makanan yang aman, enak, dan sehat untuk semua kalangan masyarakat. Ketiga, dapat menyediakan makanan inovatif tapi dengan harga yang relatif terjangkau. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk meningkatkan nilai jual dari produk ini. Alat yang digunakan dalam pembuatan produk ini adalah food processor, telenan, pisau, mangkuk atau baskom, panci, kukusan, kain lap bersih, sendok pengaduk, kompor, rolling pin, dan plastik. Bahan yang digunakan untuk membuat kulit pangsit antara lain 400 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, garam secukupnya, sari wortel, sari buah naga, dan 2 sendok makan minyak goreng. Dan bahan yang digunakan untuk membuat dimsum berupa 500 gram daging ayam, 2 sendok makan tepung tapioka, kulit pangsit, putih telur, 2 batang daun bawang, 2 siung bawang putih, gula pasir secukupnya, garam, 1 sendok teh merica, dan 1 sendok makan minyak wijen. Cara pembuatan kulit pangsit. Langkah pertama, tuang tepung terigu, tapioka, dan garam. Kemudian, aduk rata lalu bagi menjadi 2. Kedua, bentuk cekungan di bagian tengah sehingga campuran kering berada di tepi baskom. Ketiga, pada baskom pertama, tambahkan sari wortel untuk memberi warna kuning pada adonan. Pada baskom kedua, tambahkan sari buah naga untuk memberi warna merah pada adonan. Uleni sebentar, lalu tambahkan minyak goreng pada kedua baskom masing-masing 1 sendok makan. Uleni hingga kalis, kemudian tutup adonan menggunakan kain lembab dan diamkan sebentar. Yang terakhir, giling adonan menggunakan rolling pin sampai membentuk lembaran-lembaran, kemudian potong-potong kulit pangsit sesuai selera. Langkah-langkah untuk pembuatan dimsum. Yang pertama, daging ayam yang sudah dicuci sebelumnya dicincang hingga halus. Yang kedua, kemudian irislah daun bawang tipis-tipis serta cincang bawang putih. Yang ketiga, tempatkan semua bahan yang sudah diolah ke dalam satu wadah dan diaduk hingga tercampur dengan rata. Yang keempat, jika sudah selesai, tutup dengan menggunakan penutup dan disimpan di dalam lemari es selama kurang lebih 1 jam. Yang kelima, siapkan kulit pangsit dan isilah isian yang sudah dibuat tadi. Kemudian, tata kulit pangsit hingga isian tertutup. Yang keenam, lakukan hingga adonan habis, kemudian siapkan alat pengukus untuk mengukus adonan. Isilah panci pengukus dengan air secukupnya. Jangan lupa untuk mengukus tutup panci pengukus dengan menggunakan kain bersih. Pada bagian dalam panci, alasi dengan menggunakan daun pisang. Yang ketujuh, kukuslah selama kurang lebih 20 menit dan tunggu hingga matang. Kedelapan,
Jika dimsum sudah matang, angkat dan sajikan. Kelemahan dan kelebihan dari produk ini. Kelebihan: 1. Tanpa bahan pengawet. 2. Proses pembuatan dengan metode handmade. Bahan baku yang digunakan dipilih dari bahan yang berkualitas, serta tersedia dalam banyak varian topping. 3. Harga yang relatif terjangkau. Kekurangan dari produk ini antara lain: 1. Kurang tahan lama. 2. Bahan baku yang naik turun harganya. 3. Belum memiliki perizinan serta keterbatasan kapasitas alat produksi. Sekian penjelasan mengenai desain produk kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.